wanginya beda. Ini saya tambahin kemangi ya, kemangi wajib, nggak boleh di. Nah, itu tuh karena saya semakin mendalami naturopati, ternyata tuh makanan itu merupakan obat. Jadi kita jadikan tuh makanan tuh sebagai obatnya kita, sebagai daya tahan tubuh kita tuh dari sini. Ini 100 gram buncis. Nah ini ada yang unik. Ada yang tahu nggak buah segar ya? Debbie Jamri, your favorite naturopathic practitioner. Ramadan hari ke-8. Jadi sudah seminggu nih, tinggal 3/4 bulan lagi sudah selesai Ramadan. Jadi selama seminggu ini apa aja micro habit yang saya share, yang sudah teman-teman ikutin untuk membantu puasanya, terus resep-resep dari Ramadan Cooking Club apa aja yang sudah di recook gitu ya. Saya kan mengundang aktor Root of Life. Yang pertama kalau bikin masakan sehat. Jadi ini pasti masakan saya juga lumayan oke hari ini, tambah lagi dengan beliau. Apa kabar? Halo Bu Devi, baik. Apa kabarnya Bu? Baik-baik. Wah hari ini teman sehat Devi dapat ekstra nih. Jadi aku perkenalkan dulu siapa Bu Yesi ini. Bu Yesi adalah salah satu fasilitator dari Root of Life UK. Root of Life ini adalah komunitas sehat di mana kita semua mau belajar hidup lebih sehat berdasarkan prinsip naturopati. Nah, tapi awalnya Bu Yesi ini adalah klien saya dan juga peserta webinar naturopati. Benar nggak Bu? Terus kok tiba-tiba bisa jadi Ibu malah kayak lebih concern gitu sama makanan keluarga gitu. Boleh sedikit aja deh Bu cerita. Nah, itu tuh karena saya semakin mendalami naturopati, ternyata tuh makanan itu merupakan obat. Jadi kita jadikan tuh makanan tuh sebagai obatnya kita, sebagai daya tahan tubuh kita tuh dari sini gitu. Jadi kita udah nggak tergantung dengan obat atau vitamin, tapi semuanya dari makanan gitu. Nah vitamin itu digunakan untuk mengejar kekurangan. Nah di sini makanya saya seneng banget. Saya baru menyadari gitu. Ternyata makanan itu luar biasa sekali gitu. Kalau kita mau sehat tuh semua berasal dari dapur gitu. Your pharmacy is in your kitchen. Ibu udah berapa lama Bu menjalankan pola makan sehat ala naturopati? Dari November ya, berarti udah setahun lebih. Udah hampir 1,5 tahun ya. Nah, dan apa efek di kesehatan keluarga, ibu sendiri dan anak dan suami? Banyak banget. Ini kalau mau ngucapin tuh listnya banyak banget tuh. Sebenarnya tadinya awalnya tuh sebenarnya untuk ngikut makanan sehat ini atau makanan naturopati ini ala naturopati ini sebenarnya untuk mendukung si kecil, karena si kecil memang banyak sekali masalah ya, daya tahan tubuhnya rendah, jadi gampang banget tuh keserang penyakit, apalagi kalau misalnya di sekolah lagi ada musim udah pasti ketular. Nah awalnya tuh buat si kecil, saya ikut-ikutan buat ngedukung si kecil. Ternyata poin plus ke saya sendiri banyak. Saya jadi sembuh dari GERD, udah nggak pernah kambuh lagi. Kalau kambuh pun saya bisa menyembuhkan dengan makanan. Nah, anak saya sudah nggak pernah masalah lagi, batuk pilek aja udah stop. Malah obat-obatan yang kita stok itu udah masuk ke tong sampah semua loh, Bu. Malah kita yang harus nambahin kulkas, karena di sini nyetok terus tuh bahan-bahan di kulkas, bukan nyetok obat-obatan ataupun vitamin. Kita malah nyetok bahan-bahan fresh gitu. Terus banyak banget, muka jadi lebih glowing, kulit saya jadi
lebih glowing juga gitu, nggak kering seperti dulu yang harus ketergantungan dengan lotion gitu. Dulu saya nyalahin dengan merek-merek lotion, merek-merek apa sabun, ternyata semuanya balik lagi ke badan kita nih. Nah, saya sembuh dari GERD, terus saya sembuh dari migrain, vertigo, mah, GERD, sampai masalah kewantitaan. Nah, itu sembuh sendiri loh. Wow, keren. Nah ini nih teman-teman, kalau yang baru dengar soal naturopati, baru follow saya, ada 2 prinsip yang saya mau ambil dari pemaparan Ibu Yesi hari ini. Yang pertama, ya, jadikanlah dapur kita apotek kita. Itu bisa. Kita bisa banget, dan saya membuktikan sama dengan saya udah nggak ada obat-obatan juga, saya ada suplemen tapi juga nggak harus selalu tiap hari saya konsumsi. Kadang kalau memangnya, karena kenapa? Kan dan naturopati itu kita percaya tidak ada penyakit, adanya kekurangan vitamin dan mineral dalam waktu yang cukup lama. Jadi nggak dimakan, nggak dikonsumsi itu nutrisinya dibutuhkan, jadi sakit. Seperti itu teman-teman semua. Jadi hari ini biasanya mau masak apa, Bu? Aku juga penasaran nih. Saya mau masak, saya angkat lagi makanan Indonesia. Karena sebenarnya makanan Indonesia tuh kaya banget loh, banyak banget nutrisi-nutrisi yang harus di-up lagi. Jadi hari ini saya akan masak ikan kuah kuning dan papeda, Bu Debbie. Oke, keren amat. Bukan kalau Bu Yesi yang ikutan mah pasti spesial pakai telur. Tapi ini teman-teman hari ini ya, karena saya pun akan memasak menu lengkap. Jadi saya akan bikin Singaporean fried noodle. Jadi goreng-gorengan nih. Tapi kita lihat nih, Bu Debbie juga makan gorengan. Tapi kayak gimana sih cara kita ngegoreng yang lebih sehat untuk naturopati gitu. Nah, silakan Ibu Yesi lanjutkan. Kita pengen masak salmon juga, jadi goreng salmon sama Singaporean fried noodle. Oke, Bu Yesi duluan. Yum. Oke, saya masak duluan, Bu Debbie. Ibu duluan. Oke, ya biar cepat waktu ini saya langsung arahin ke bawah ya. Nah, ini untuk bumbunya. Nanti saya akan minta Nesya untuk di-pin ya resepnya. Ini saya menggunakan bawang, ini bumbu halus ya. 10 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, cabai tanjung 1, saya buang ini bijinya. Ini hanya untuk mendapatkan warna yang lebih umami ya, warna yang lebih cantik. Terus ada kunyit, favoritnya Ibu Debbie, 20 gram, dan jahe, ini anti-inflamasinya kita ya, 10 gram. Nah, ini bahan-bahan ini sudah saya blend untuk menghemat waktu. Nah, ini Ibu. tuh. Ini bumbu halus yang tadi udah saya blend. Saya ambil beberapa sendok dan saya marinate dulu ke ikan. Ya, ikan tenggiri setengah kilo. Saya marinate dulu minimal 30 menit lah. Ini saya panasin wajan sambil saya nunggu panas. Ini ada 2 salam, ada 2 sereh, terus ada 5 lembar daun jeruk dan lengkuas ya. Nanti detailnya akan dibagikan. Resepnya super lengkap ini ya, Bu. Betul. Saya paling suka rempah-rempahan yang banyak daripada pakai MSG ya, Bu Debbie ya. Mendingan rempah-rempahnya yang dibanyakin. Ini kurang turun nggak? Nah, ini saya lagi panasin. Minyaknya 1 sendok makan aja, nggak usah banyak ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menumis dengan tanpa minyak yang banyak. Oke. Ini saya tumis wangi dulu bumbu halusnya. Saya kecilkan api. Saya masukkan tadi lengkuas yang udah digeprek. Ini daun jeruk saya buang ininya ya, buang tulangnya. Ini saya remet dulu biar lebih wangi. Sereh juga sudah saya geprek. Nah, kenapa menggeprek dan meremet? Aktifasikan zat nutrisi yang antioksidan yang luar biasa ya di rempah-rempah. Nah, bumbu halus yang tadi saya masukkan 1 sendok makan garam. 1
makan garam. Ya, sudah saya masukkan. Nah, ini saya tambahin lagi garam sedikit ya. Agar tadi si ikan tuh kemarinnya tuh sudah ada bumbunya ya, jadi sudah ada garam. Nah, kalau kita sudah menggunakan kunyit, kalau naturopati tuh harus menggunakan lada hitam. Kenapa harus menggunakan lada hitam nih? Ada yang tahu nggak di sini? Bisa bantu jawab nggak? Kalau udah nonton Ramadan Cooking Club beberapa kali pasti tahu. Nah, kenapa harus menambahkan lada hitam? Jadi kunyit itu mengandung curcumin ya. Nah, curcumin itu untuk penyerapan dalam badan tuh memang agak sulit, jadi nggak mudah. Nah, dengan menambahkan lada hitam ini mengandung zat piperin ya. Bu, korek nih kalau saya salah ngomong ya, salah ngucapin piperin. Nah, zat piperin ini membantu penyerapan lebih tinggi untuk curcumin. Makanya lada hitam dan kunyit ini jodoh ya. Jangan dipisahkan. Jadi seperti siapa ya? Juliet dan siapa ya? Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet ya. Jadi tak boleh dipisahkan ya. Ingat, kalau kita udah ada masakan kunyit, kita tambahkan sedikit aja lada hitam. Oke, nah ini udah mulai kering nih ya. Saya nggak mau tambahin minyak, saya tambahin air. Nah, ya, trik kecil ini, daripada kita nambahin minyak, mending kita air aja ya. Ya dong, Bu Adi Zismo ya, harus catat ya. Semua tips dan triknya di sini, cuma ada di live aja. Nah, nanti kalau bahan, baru nanti saya minta Nesya tolong diketik di komen di sini, kalau nggak nanti di IG-nya Bu Debbie ya. Ya, saya teman-teman ini ya, kita tuh sama Bu Yesi juga ada kelas cooking setiap bulan. Nah, nanti kita akan ada satu program di mana kita akan mengajak teman-teman untuk belajar memasak dari dasar. Kita akan jangan lupa follow Root of Life UK ya, biar tidak ketinggalan untuk info kelas. Iya, up to date. Mungkin beres nanti sebelum Lebaran saya akan ada kelas. Kita akan ada kelas cookies nih, Bu Debbie, kue kering nih buat Lebaran ya. Kita bikin cookies. Yang pasti. Daripada kue kering. Nanti Lebaran tapi masak, kebanyakan makan gula-gula rafinasi, tepung-tepung rafinasi, kan? Ya, nah nanti beres Lebaran baru kita akan bikin kelas basic ya, akan saya kejar resepnya. Kita akan bikin fermentasi, kita akan belajar bikin kue-kuehan. Nah ini udah mulai wangi, udah mulai matang. Saya masukkan 1 batang wortel yang udah saya nih kuah kuningnya naturopati beda loh, harus banyak sayurnya. Ini 100 gram buncis. Nah ini ada yang unik. Ada yang tahu nggak buah bligo apa? Saya dapat panenan dari buah bligo. Ini saya kasih air dulu ya, sebentar. Ini saya kasih air dulu. Nih, saya kasih lihat ya buah bligo. Ini seperti apa? Buah bligo tuh seperti ini, Bu. Ini winter melon atau bligo kundur. Ini tuh, nih saya catat ya, buah yang kaya akan zat gizi makro seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, mineralnya ada kalsium, fosfor, zat besi, dan kalium. Terus, kalsium, sorry. Nah, vitaminnya B1, B2, B3, dan vitamin C. Ayo, ini lokalan loh. Ini saya dapat, jadi teman saya panen, saya dikasih satu ini. Jadi saya masukkan ke dalam ikan kuah kuning. Enak. Nah, ini dia kita itu di Root of Life mau banget mengangkat yang lokal. Jadi Bu Yas itu kalau saya mungkin kan pakai lokal, bahan lokal saya di sini di UK. Terus Bu Yas itu kayak perpanjangan tangan saya juga. Bu Yas makanan saya masakin sehat tapi yang lokal. Dan tentunya nih kalau teman-teman selama ini banyak yang persepsi yang salah dengan kalsium itu harus dari susu. Enggak loh, banyak sayuran Indonesia yang tinggi kalsium. Kalau vitamin D levelnya optimal, kalau vitamin D levelnya optimal, kita bisa mendapatkan dan menyerap kalsium dari sayur-sayuran. Nah, tadi dia nanya
itu belinya di mana? Silahkan cari Nature's Answer ada di mrsorganic.id atau di Sesa Indonesia, saya nggak tahu mana. Kemudian bawa dengan kode diskon kita. Jadi saya punya kode diskon nih biar teman-teman bisa lebih murah belanjanya. Kalau di Sesa itu ya DEBBIE 5. Kalau di mrsorganic.id kodenya ada MRS ROL 5. Saya mencoba mengingat. Wah, Ibu ya Nih, iya saya masukin nanas ya. Nah, nanas ini bisa diganti dengan belimbing wulu atau tomat. Saya pengen nanas karena stok saya di rumah adanya ini. Ini Gaby, anak saya suka banget. Ini nggak pedas ya. Saya masukin cabai Tanjung itu hanya pemberi warna. Karena saya udah sisihkan bijinya. Jadi kalau misalnya mau suka pedas, silakan tambahkan cabai keriting atau cabai rawit. Kalau untuk resep nanti akan ada di IG-nya Bu Dewi, akan saya kirim ya Bu. Nanti akan Ibu post di feed juga ya ini ya, live-nya ya. Nah, ini saya ini saya tambahkan juga gula ya, gula Jawa 25 gram. Ini udah cukup wangi. Ini saya udah tambahkan air ya. Saya tambahkan air 700 ml. Saya tunggu mendidih. Ini kalau udah didih, baru saya tambahkan ikannya. Nah, ikannya mau ganti apa aja bisa. Mau tenggiri, mau patin. Terus kalau misalnya mau pakai kembung juga oke. Ini kembung omega 3-nya tinggi banget loh, lebih tinggi daripada salmon. Betul, dan ini adalah teman-teman ya yang mesti kita konsumsi untuk agar terjauh dari penyakit jantung lah, hormonal tidak seimbang lah. Jadi kalau saya nanti saya bikin salmon karena tentunya lokal di sini lebih mudah mendapatkan salmon dibandingkan ikan kembung. Nah, teman-teman yang nonton Indonesia, kalau lebih mudah dapetin ikan kembung, gunakan ikan kembung. Oke, ini saya sambil nunggu mendidih, saya tutup dulu ya. Oke. Atau ini sambil nunggu kita bikin papeda gimana untuk hemat waktu, Bu? Aku tuh belum pernah loh makan papeda loh. Aduh, papeda, ini papeda. Sebenarnya ini resep baru saya, baru banget gitu, karena kemarin saya sibuk untuk ngurus papa saya punya masalah mata, jadi kemarin saya bolak-balik klinik untuk nganterin papa, jadi memang saya resep ini hari ini mencari di hari ini. Nah, papeda juga termasuk saya cari tadi pagi sampai siang. Nah, sekarang kita bikin papeda ya. Nah, papeda ini saya menggunakan tepung sagu 50 gram ya, 50 gram ini tepung sagu. Saya campur dulu ke air suhu ruangan 100 ml. Ruangan ya. Nah, sambil nunggu, saya panaskan ini air 300 ml ya. Jadi ini harus mendidih, oke? Jadi usahakan sampai bukan hanya mendidih aja langsung masuk, tapi udah didiemin lagi 2-3 menit. Jadi benar-benar nunggu dia di suhu titik didih, suhu tinggi. Salah lagi. Ini sambil nunggu mendidih, saya aduk-aduk dulu ya. Air dengan sagunya. Nah, sambil saya cek, ini sudah mulai mendidih. Ini ketika kuah kuningnya udah mendidih, saya masukkan ikan ini ya. Saya masukkan ikan.
kuah ikan kuningnya gitu ya Bu ya? Iya, saya masukin ke kuah ikan kuning yang tadi. Karena saya tunggu mendidih dulu Bu airnya, biar nggak overcook si ikannya. Ini begitu udah mendidih, saya masukkan. Ini saya sambil nunggu ini mendidih ya, kita bikin papeda. Jadi yang kuah kuningnya ada di sebelah. Nanti akan saya pindahkan kalau papeda sudah beres. Nah ini ikan sudah masuk, saya tutup lagi. Oke, ini air sudah mulai mendidih. Saya tunggu lagi ya, mungkin sekitar 2 menit lagi. Oke, ini sudah sekitar ada 2 menit ya mendidihnya ya. Saya kecilkan api paling kecil. Terus ini saya aduk lagi 50 gram sagunya. Saya aduk, terus saya masukin. Oke, ini langsung diaduk. Tuh, udah kelihatan ya. Ini matangnya kalau dia warnanya sudah clear ya. Wow. Nah ini keragaman makanan Indonesia ya. Nggak cuma nasi doang loh, makanan utama kita loh. Ada papeda. Nah, tuh. Ini saya mau dia nggak ada bau mentah, jadi akan saya panaskan sekitar 2-3 menit. Jadi saya aduk terus. Nggak ada bau-bau tepung-tepungnya gitu ya Bu ya? Mungkin ya? Betul, iya. Ya mungkin kalau yang belum terbiasa makan papeda mungkin agak sulit ya untuk ininya, untuk menerimanya gitu. Ini saya akan panaskan sekitar 2-3 menit. Bisa kelihatan ya, sudah kental. Ayo kita angkat, bangga menjadi orang Indonesia dengan keragaman pangannya. Jangan makan tepung terigu terus. Betul. Nah ini udah ya. Nah ini ada tambahan. Saya matiin kompor, ini udah mati. Nah saya tambahin, ini mumpung lagi hangat, tambahin jeruk nipis. Jeruk nipisnya 1/4 aja untuk memberi rasa seger ya. Jeruk nipis. Saya aduk rata lagi. Oke. Nah, jadi kalau saya tuh memiliki kebiasaan seasoning 2 kali ya, biasa di awal dan di akhir. Nah, di awal itu kan tadi ada di mana? Di bumbu halus ya. Saya udah tambahan 1 sendok makan. Nah, di sini saya tadi coba lagi icip. Dan kalau kurang tinggal ditambahin lagi. Ya. Saya mau tambahin lagi lada hitam lagi ya. Jadi seasoningnya 2 kali aja. Pertama untuk menambahkan rasa di ikan buat marinate. Yang kedua untuk menyempurnakan rasa. Ya. Jeruk lemon apa? Kalau pada jeruk lemon, mending menggunakan jeruk sambal aja. Wanginya beda. Ini saya tambahin kemangi ya. Kemangi wajib, nggak boleh di skip. Ini udah mau beres nih Bu Debbie. Aduh, kita bentar lagi mau plating. Gampang banget kan masaknya. Kalau di Ini kita plating nih Bu Debbie. Kita mulai plating, asik-asik. Sudah jadi. Luar biasa. Hari ini makanannya luar biasa. Bisa geser dulu ya, biar lebih jelas. Nah, ini untuk sayurnya itu bebas ya, pakai apa aja. Saya menggunakan yang ada aja di dapur. Saya menggunakan buncis, menggunakan wortel. Nanti kalau misalnya menggunakan kacang panjang atau kangkung itu bisa. Kalau kangkung tumisnya terpisah ya. Ini untuk plating papeda dan kuah kuning tuh baiknya kuahnya dulu ya. Jadi agar papedanya nggak nempel di piring. Oke. Ini saya siapin dulu tuh dagingnya. Ini saya lap dulu ya, kan keciprat kemana-mana, kotor jadi kesannya. Duh, kalau Ibu Yesi tuh plating juga dipikirin. Kalau saya santai. Di sini emang top ya.
perfectionist dan kita akan lihat dan ini akan bikin sukses semua orang kepengen makan sekarang. Buka puasa bentar lagi kan ya. Nah ini papeda cara ngambilnya gampang banget. Kita pakai dua garpu, terus kita angkat dan putar. Terus kita masukin. Ingat ya, pertama kuahnya dulu, baru papedanya yang masuk, agar papedanya nggak nempel sama piring kita. Ini sudah jadi, Bu. Nah, papeda, kuah kuning dan papeda ala naturopati. Ini kalau misalnya mau lebih segar, tambahin lagi jeruk nipis. Oke. Oh iya, ini tepung sagunya merek ini. Sagu tani. Ini biasanya saya pakai di impact bikin bakso. Cooking class kemarin kita pakai ini nih. Ya. Ya, aku akan minta dibawain. Oke. Boleh. Thank you so much Bu Yesi, akan nih giliran aku nih. Sama-sama. Oke, thank you Bu Yesi waktunya. Thank you banget Bu Debbie.